Anda kembali di News Malam, pemirsa. Jenazah dua personel operasi Damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, petugas juga melumpuhkan dua anggota KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Jenazah dua personel operasi Damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Kedua personel yang gugur adalah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Usai diidentifikasi, jenazah diserahkan melalui upacara militer dan kemudian diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Serui, Papua. Kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga. Sementara itu, Satgas Ops Damai Kartens melumpuhkan dua KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Dua orang KKB ini tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dua KKB yakni Hamdu Muapa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai yang diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Jenazah kedua pelaku saat ini berada di RSUD Nabire menunggu proses penyerahan kepada pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara beserta sejumlah pihak terkait merobohkan posko organisasi kemasyarakatan FBR di dekat Wisma Atlet kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Jumat sore. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti yang mengarah ke dugaan adanya pungutan liar dengan modus penarikan uang parkir bulanan kepada penghuni apartemen di dekat lokasi. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa atribut ormas, buku catatan transaksi hingga sepeda motor. Lahan tempat berdirinya pos FBR tersebut merupakan tanah milik pemerintah pusat yang dikelola oleh PPK Kemayoran di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Meski sudah beberapa kali pos yang berada di wilayah tersebut ditertibkan, namun oknum yang sama kembali mendirikan bangunan serupa dan melakukan aktivitas pungutan liar. Keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran sekelompok orang yang melaksanakan parkir secara liar dan juga aksi-aksi lainnya. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, kami kemudian dari Polres Metro Jakarta Utara, Polsek Pademangan dan juga bersama-sama dengan Satpol PP melaksanakan kegiatan mengunjungi langsung, menertibkan secara langsung. Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar operasi Brantas Jaya 2025 Sabtu pagi. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap petugas. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Brantas Jaya di Jakarta Barat. Namun, aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Oga. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUP yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena yang begini adalah kelakuan preman, kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik, masyarakat Indonesia perlu memiliki gaji minimal 15 juta rupiah per bulan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi di Jakarta hari ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma 2. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma 2. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. iNews Malam akan segera kembali.